Selamat siang pemirsa di seluruh tanah air. Saat ini saya berada di kebun karet milik Bapak Suwarno di Batu Marta Unit 7 Blok J di Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk para pemirsa semua ketahui, penduduk Batu Marta ini pada mayoritasnya berpenghasilan karet. Mereka menggantungkan hidupnya dari menyadap karet. Tapi selama ini mereka mengeluhkan akan adanya berbagai masalah pada tanaman karetnya. Mereka sering mengeluhkan batang karetnya tidak mengeluarkan getah, bahkan ada yang daunnya yang mulai keriting, kemudian lama-lama mati dan akhirnya tumbang. Dan salah satu masalahnya yang lagi, mereka sudah sekian lama menanam, menunggu sekian lama, sampai sekian tahun, 5 sampai 6 tahun, 7 tahun, ternyata hasil getahnya tidak memuaskan. Untuk itu saya akan memberikan istilahnya suatu masukan kepada pemirsa seluruh di tanah air untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Di antaranya tadi mati bidang sadap. Jadi mati bidang sadap ini kalau pemirsa ingin tahu, yaitu contohnya inilah. Ini sudah sekian lama tidak disadap, kira-kira mungkin ada 5 tahun. Bisa pemirsa lihat ya, begini tengok. Karena mati bidang sadap ini, tadinya nyadapnya cuma di sini saja. Tapi sudah tidak keluar, pindah ke sini, kemudian pindah lagi ke sini, dan akhirnya rusak semua. Jadi bisa pemirsa lihat kan, beginilah hasil dari istilahnya mati bidang sadap, sehingga pemiliknya tidak sabar untuk menghasilkan getah. Jadi belum ada obatnya dulu mungkin ya, jadi mereka merusak batang karetnya. Jadi ini salah satu masalah pada tanaman karet, yaitu mati bidang sadap. Dan yang kedua, ada lagi masalahnya, yaitu jamur akar putih. Jamur akar putih biasa mereka berkembang biak di sekitar perakaran. Jadi sekitar perakaran, jadi kalau kita teliti, kalau kita gali, di situ nanti akan terlihat bintik-bintik putih pada akar-akar serabut. Itu namanya jamur akar putih. Jadi kalau kita ingin mengetahuinya, digali dahulu. Kalau digali itu ada nampak jamur yang berbintik putih-putih pada perakaran, itu bernama jamur akar putih. Ataupun kalau kita letakkan kardus yang dibasahi ataupun tikar pandan yang sudah rusak, kita letakkan di situ dari pagi sehingga keesokan harinya kita lihat. Di situ nanti akan ada benang-benang putih, itu yang menandakan bahwa tanaman karet tersebut terkena jamur akar putih. Jadi masalah yang ketiga yang sering dikeluhkan juga oleh para petani, mereka sekian lama menanam, dari mulai menebas hutan, kemudian menggali lubang, menanam, sekian lama mereka menunggu berapa biaya dikeluarkan dan berapa tenaga yang mereka keluarkan juga. Mereka menyadap, ternyata setelah disadap, setelah 7 tahun, hasilnya tidak memuaskan, tidak sama dengan tetangganya begitu ya. Jadi penyebab-penyebab tadi tentu satu masalah yang tadi ada jamur akar putih, mati bidang sadap, dan jamur akar dan produksi kita yang sedikit, itu tentunya ada penyebabnya. Jadi penyebab di sini kalau diteliti ada 4 penyebab biasanya terjadi, yaitu yang pertama penyebabnya itu bibit yang asalan. Artinya memang dari bibit telah mengandung jamur-jamur yang memang akan mengakibatkan batang tersebut terkena jamur akar putih dan mati bidang sadap. Yang artinya itu dari bibitnya. Kemudian yang kedua yaitu bahan organik mentah atau disingkat BOM. Bisa mungkin dilihat para pemirsa di sini ya. Di sini biasa kalau para petani, biasa kalau membersihkan kebunnya itu dengan cara menebas ataupun dengan cara penyemprotan dengan herbisida. Kalau pembersihan ladang dengan cara penebasan, kemudian akan teronggok sampah di situ, itu tentunya akan menghasilkan pembusukan. Nah, pembusukan di situ bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur akan senang berkembang biak di itu tadi, sampah yang mulai membusuk tadi. Itu bisa mengakibatkan akar kita pun terserang oleh jamur akar putih. Kemudian yang ketiga, penyebab dari istilahnya mati bidang sadap yaitu karena penyadapan yang sembrono. Bisa bisa para pemirsa lihat ya. Di sini ya, kalau kita nyadap sembarangan, itu tidak mengenal waktu. Biasanya kalau orang ya, kalau ngejar keuntungan,
disadap masih dalam keadaan basah terkena hujan, itu akan mengakibatkan senang jamur berkembang biak di daerah bidang sadap, sehingga akan mengakibatkan matinya kulit di sini, sehingga menghasilkan mati bidang sadap. Kemudian yang penyebab yang keempat yaitu cuaca ya. Cuaca di sini bisa mengakibatkan berpengaruh kepada hasil getah yang sedikit. Biasa kalau musim kemarau di daerah sini biasa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak namanya siapa? Nama saya Suwarno. Berapa luas kebun yang Bapak miliki saat ini? Yang saya miliki 2 hektar, Pak. Yang 1 hektar swadaya, yang 1 hektar ini jatah dari pemerintah, Pak. Sejak kapan Bapak memakai produk dari NVI? Sejak 4 bulan yang lalu, Pak. Berapa, Pak, keuntungan yang Bapak dapatkan setelah pakai produk NVI dan sebelum pakai produk dari NVI? Saya sebelum pakai produk NPI, saya per bulannya saya dapat 300 kilo, Pak. Setelah memakai produk NPI, saya mendapatkan hasil meningkat sampai bisa 500 kilogram per bulan, Pak. Wah, sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Apa saja yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa mendapatkan hasil yang sangat luar biasa sekali? Yang pertama saya lakukan, pertama kita melakukan steril tanah dulu supaya tanah kita gembur dari penyakit dari jamur akar yang menyerang perakaran. Kita sembuhkan dulu dengan pengobatan atau aplikasi steril tanah. Setelah itu kita mencari karet-karet yang semua mati, kita obati dulu. Setelah kita obati, kedua udah semua perakaran bagus, daun-daun bagus, kita melakukan pemupukan. Begitu, Pak. Di sini saya lihat kebun Bapak banyak sekali yang dikeriki, Pak ya. Ya. Itu karena mati bidang sadap atau bagaimana, Pak? Ini ya, semua ini yang 1 hektar ini mati semua, Pak. Karena terserang, pertama juga jamur akar juga, kedua bidang sadapnya juga mati, Pak. Makanya ini saya kerik semua biar sembuh. Ini sudah saya kerik, ini mulai mau aplikasi, Pak. Kita pertama melakukan, sebelum itu kita lakukan dulu pengerikan, Pak. Pengerikan sampai ketemu kulit pasir, Pak. Nah, kulit pasir ini contohnya yang sudah saya kerik. Yang sudah saya kerik semua dari atas ke bawah. Nah, sudah semua ke bawah ini, terus kita dapatkan sekitar 6 atau 7 batang. Setelah 6 atau 7 batang kita melakukan pengoplosan obat, Pak. Obat apa saja yang Bapak lakukan? Yang pertama kita ambil 1 liter air. Nah, Ya. 1 liter air kita buka antimur, Pak. Antimur buka, dikocok-kocok dulu, dikocok-kocok dulu, lalu tumpahkan, Pak. Nah, setelah antimur masukkan, kita masukkan Tani Plus 4 tutup, Pak. Masukkan 4 tutup. Itu dari dosis tersebut bisa untuk berapa batang, Pak? Ini untuk sekitar 6 sampai 7 batang, Pak. Karena bidang sadapnya sangat luas sekali yang mati. Karena perlu tambahan air 1 liter. Kalau memang kalau sedikit, Pak, yang mati itu tidak perlu, Pak. Karena kita melakukan ini tidak terlalu boros. Ini pakai dosis ini aja sudah cukup lumayan, cukup gembira sekali.
Berapa tenggang waktu yang Bapak gunakan untuk karet ini bisa produksinya normal kembali, Pak? Ini saya obati baru seminggu Pak, baru seminggu sudah kucucuk, ini sudah mulai keluar getahnya Pak. Mungkin sekitar 15 hari bisa disadap lagi Pak. Setelah kita pengoplosan, ini kita oplos dulu Pak. Obat ini oplos biar larut. Kita aplikasikan ke batang yang sudah kita kerik Pak. Nah, udah kita kerik, semua diaplikasikan biar rata semua. Biar rata. Ini sekitar kelihatan juga sudah seminggu udah mulai kelihatan keluar, Pak. Sampai rata, Pak. Semua aplikasi sampai rata. Nah, nanti kalau udah semua rata, Pak, keduanya kita sudah mulai sembuh. Mulai sembuh kita langsung melihat pohon-pohonnya supaya kelihatan udah ini udah bagus. Kedua langsung pemupukan, Pak. Pemupukan mungkin 15 hari bisa disadap, Pak. Apa saja harapan Bapak kepada produk NVI ini, Pak? Harapan saya, pertama pengadaan pupuk ini jangan sampai terputus. Karena dari harapan saya, karena pupuk ini bagi saya sangat menolong sekali para petani karet. Selama ini yang sangat menjadi momok para petani, sekarang bisa diatasi, Pak. Apa saja kesan dan pesan Bapak untuk petani karet di seluruh tanah air, Pak? Para petani seluruh Indonesia yang terutama petani karet, pakailah produksi NPI. Jangan khawatir pokoknya. Jangan khawatir kalau karet kita yang selama ini rusak, ini bisa tersembuhkan, Pak. Demikianlah para pemirsa di seluruh tanah air, wawancara kita dengan Bapak Suwarno. Untuk selanjutnya, marilah kita wawancarai para petani karet di daerah lain. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini Bapak sedang melakukan apa Pak ya? Oh ya, ini saya mendapatkan istilahnya apa itu ya, informasi baru bahwa katanya itu ada pupuk baru yang non kimia yang benar-benar ramah lingkungan dari Network Victoria Indonesia. Nah, ini saya sedang mau mencoba untuk beraplikasi. Oh ya. Jadi Bapak ingin mengaplikasikan di kebun milik Bapak nih ya. Jadi kalau boleh saya tahu berapa hektar kebun Bapak ini yang Bapak garap? Oh ya, selama ini yang saya garap itu yang produksi ya 1 hektar kurang lebih, yang belum umur 2 tahun itu 1 hektar, dan yang saya mau tanam rencana juga 1,5 hektar kurang lebihnya itu. Jadi Bapak istilahnya ini mau menggunakan produk NPI ini untuk memupuk di sini Pak ya? Iya, iya. Jadi Bapak sudah berapa lama Bapak menggunakan pupuk NPI ini Pak? Kalau saya sebenarnya sudah ada kurang lebih 2 bulan. Jadi dari 2 bulan itulah saya kenal dari saudara saya yaitu Pak Warno yang kebetulan membawa sejarah baru bagi saya, itu memang sudah menunjukkan ada tanda-tanda hasil yang maksimal gitu. Oh iya. Jadi Bapak sudah sekitar 2 bulan menggunakan produk NPI ini Pak ya. Bapak mungkin sudah merasakan hasilnya Pak. Bapak sudah 2 bulan menggunakan produk NPI. Bagaimana perbandingannya Bapak sebelum memakai NPI dari produk NPI, dari perbandingan hasilnya bagaimana Pak? Oh iya, ya, ini perlu saya jelaskan kepada pemirsa petani karet khususnya di seluruh Batu Marta dan juga umumnya di seluruh Indonesia, bahwa selama ini saya menggunakan sudah kurang lebih 2 bulan itu ada peningkatan beberapa persen. Contoh saya pernah kalkulasikan ya, waktu itu 26 hari saya nyadap itu mendapatkan 2 kintal 5 kilo. Nah, setelah saya aplikasikan dengan Antani Plus, Antimur dan Biopos ini, 24 hari saya mendapatkan 2 kintal 76 kilo. Nah, itu hasil yang saya dapatkan selama ini. Oh ya, jadi Bapak sudah merasakan perbedaan dari Bapak selama ini memakai pupuk biasa dengan pupuk NPI Pak ya. Jadi Bapak sekarang ini Bapak telah merasakan hasil yang memuaskan Pak ya.
Jadi apa saja Bapak lakukan untuk meningkatkan hasil itu dengan cara memakai produk NPI ini? Apa saja produk-produk yang Bapak gunakan, Pak? Oh iya. Selama ini saya menggunakan Tani Plus kurang lebihnya 10 botol, Antimur 10 botol, dan Biopos kurang lebihnya 4 botol. Nah, itu saya aplikasikan dalam satu tangki handi spray ini 10 tutup Tani Plus, 8 tutup Antimur, dan kalau nggak salah 12 tutup Biopos. Itu yang saya gunakan selama ini. Terus saya semprotkan di permukaan tanah gitu. Oh, jadi Bapak mendapat informasi dari Bapak Suwarno bahwa menggunakan 3 produk itu untuk mensterilisasikan tanah, Pak ya? Iya, itu memang petunjuknya begitu. Katanya pertama harus sterilisasi tanah sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, termasuk petunjuk itu saya ikuti. Memang saya pernah mencoba untuk sterilisasi tanah. Ya. Jadi Bapak sudah merasakan perbedaan dari Bapak memakai pupuk biasa dengan pupuk organik cair dari NPI, Pak ya? Ini memang kalau dari NPI, Pak, kalau memang Bapak menggunakan sesuai dengan anjuran dari perusahaan, Pak ya, Bapak mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil dan terbukti Bapak sudah merasakannya, Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa beritahu kepada para pemirsa di seluruh tanah air, mungkin akan memberikan bagaimana cara sterilisasi tanah yang baik ataupun melakukan pemupukannya, Pak. Bisa Bapak beritahu pemirsa di Nusantara, Pak? Oh ya, bisa. Ya, silakan, Pak. Tunjukkan, Pak. Pemirsa di seluruh Indonesia, mari kita gunakan Antimur, Tani Plus, dan Biopos. Stabilkan getah Anda, cuci tanah Anda, dan cegah mati bidang sadap. Mari kita ikuti satu persatu cara menggunakan dan cara pengaplikasiannya. Mari pemirsa kita ikuti. Ini Tani Plus berapa dosisnya, Pak? Ini kurang lebih saya tadi katakan 10 tutup. Ya, ini sekarang kita gunakan 15 tutup. Jadi 15 tutup digunakan untuk berapa batang, Pak? 15 tutup kurang lebih untuk 15 batang mungkin. Jadi pemirsa ya, Tani Plus ini digunakan oleh Bapak, siapa namanya, Pak? Pak Ahmad Wahyudin. Iya, Bapak Ahmad Wahyudin menggunakan Tani Plus 15 tutup untuk 15 batang. Jadi nanti kita tanyakan lagi, apa lagi produk yang digunakan ya? Jadi Pak, produk setelah Tani Plus ini apa, Pak ya? Ini namanya, Pak? Ya, setelah Tani Plus kami coba buka dulu Antimur. Nah, ini Antimur ya? Di seluruh Indonesia ini yang dinamakan Antimur. Mari kita lihat bersama-sama. Ini dosisnya berapa tutup, Pak, untuk 15 batang juga, Pak? Oh iya, kalau Antimur ini saya gunakan untuk 7,5 tutup. 7,5 tutup, Pak ya? Iya, 7,5 tutup. Jadi airnya, Pak, kalau boleh saya tahu, apakah boleh sembarangan air yang digunakan, Pak? Oh iya, ini juga perlu diketahui oleh pemirsa ya. Airnya itu sebenarnya harus air bersih. Ya, jadi air jangan yang terlalu mengandung partikel tanah. Jadi harus bersih airnya, dan juga mungkin alat yang digunakan macam mana, Pak? Nah, kalau untuk alat yang digunakan ini harus bersih juga. Tadi ini saya barusan cuci, pemirsa ya, kita ingat dicuci dengan air hangat kuku. Jadi supaya kimia yang terkandung di sini ini bisa hilang gitu, Pak ya. Oh ya, jadi memang di sini produk NPI itu telah mengandung agen hayati yang bukan kimia. Jadi kalau memang pemirsa, kalau alat yang kita gunakan itu memang harus steril atau bersih dari bekas-bekas bahan kimia, biar itu herbisida, fungisida, dan lain sebagainya. Jadi Bapak, ini setelah diberi ini, yang tadi berapa tuh, Pak? Berapa sudah belum? Belum. Oh, belum. Jadi berapa tuh, Pak? Nah, ini 12 tutup. 12 tutup ini ya. Ya, coba sekarang ini pemirsa di seluruh Nusantara, khususnya para petani karet ya, ini kita saksikan. Ya, mungkin dikacau, Pak ya, diaduk-aduk, Pak ya. Ya, coba ini adukannya mungkin pakai ini bisa. Bisa Pak ya. Perlu Pak ini diperlihatkan kepada pemirsa? Ya, mungkin ini sudah dicampur pemirsa ya. Silakan Pak, masukkan aja, Pak. Oh iya. Ya, mungkin Bapak juga sibuk ya, mau nyadap juga, Pak ya. Ini pemirsa, satu tangki ini berisi 15 liter air yang telah diberikan produk dari NPI 15 tutup Tani Plus, 15 tutup ya. Di atas kemudian 7,5 tutup Antimur akan disemprotkan untuk sterilisasi tanah untuk kebun milik Pak Ahmad. Silakan Pak, silakan Bapak aplikasikan, contohkan kepada pemirsa bagaimana cara penyemprotan yang benar. Ya, pemirsa digoyang-goyang dulu rupanya oleh Pak Ahmad ya. Silakan Bapak tunjukkan kepada pemirsa seluruh tanah air bagaimana cara penyemprotan dari produk-produk NPI yang benar, Pak. Silakan. Oh iya.
pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya di Batu Marta ya, para petani karet. Ini saya mau tunjukkan, mau kasih tahu caranya. Ini begini Pak, kita ukur itu minimal kurang lebih 1,5 meter dari batang atau lebih bisa 1,5 meter atau lebih. Nah terus setelah itu mari Pak ya, kita ikuti bersama-sama para pemirsa di seluruh Indonesia. Nah inilah cara pengaplikasian Antimur, Tanipus, dan Biopos. Jadi oleh Bapak Ahmad disemprotkan berjarak 50 cm dari batang, pemirsa ya. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ahmad. Ya. Ini serata mungkin Pak ya? Iya. Iya, pemirsa katanya serata mungkin, nggak boleh sampai basah, sebab ini untuk mensterilisasikan tanah yang tandus dan gersang dan juga pH tanah yang masam. Ya. Pemirsa, inilah yang digunakan produk NPI oleh Bapak Ahmad, digunakannya di kebunnya dengan cara untuk sterilisasi tanah. Dan diusahakan pemirsa kalau melakukan sterilisasi tanah sebaiknya dengan melakukan head sprayer, sebab bisa air itu merata. Itulah. Jadi walaupun memang pemirsa memakai air dengan disiramkan itu pun boleh, tidak ada pantangannya. Ya mungkin cukup Pak, mungkin Bapak cukup untuk menunjukkan kepada para pemirsa bagaimana cara penyemprotan yang baik. Para pemirsa di seluruh tanah air Mitra Tani, tadi telah ditunjukkan oleh Bapak Ahmad macam mana cara sterilisasi tanah yang benar, dan juga itu termasuk cara pemupukan yang benar ya. Jadi saya akan menanyakan kepada Bapak Ahmad, apakah kesan dan pesan yang selama ini beliau gunakan produk NPI? Mari kita tanya bersama-sama Pak ya. Jadi Pak Ahmad, Bapak telah menggunakan produk NPI selama 2 bulan Pak ya. Jadi apa kesan dan pesan Bapak kepada selama ini telah menggunakan produk NPI ini Pak? Oh ya, terima kasih pada mitra NPI umumnya dan khususnya juga petani karet di seluruh Indonesia. Kesan saya ini begini, setelah saya menggunakan produk NPI, seolah-olah saya itu benar-benar menemukan titik terang. Jadi pertama Pak ya, yang saya senangkan itu cara pemupukan kita nggak ada biaya angkut sama sekali. Jadi cukup kita ya tadi contohnya cukup kita kantong terus bawa ember dah berangkat, nggak pakai repot-repot segala. Dan juga kita beli murah dapat bonus gitu singkatnya. Pesan saya itu kepada perusahaan Network Victory Indonesia, kalau memang benar-benar kita mau meraih konsumen dan juara petani terbanyak di Nusantara, mohon kualitas dan produknya dijaga, harga kalau bisa saya minta ya terjangkau dan nggak usah istilahnya terlalu melambung tinggi seperti konvensional lainnya. Nah dan lagi mungkin dengan datangnya Network Victory Indonesia, petani karet khususnya seperti saya ini yang mengalami punca mati bidang sadap, produksi getah rendah, jamur akar putih, itu merasa tertolong dan terobati. Nah itu rasanya ungkapan dari hati nurani. Jadi Bapak memang betul-betul berterima kasih ya kepada perusahaan Network Victory Indonesia karena telah menyelamatkan Bapak ya tadi ya, dari yang hasilnya sedikit menjadi meningkat. Jadi Bapak sudah merasakan hasil yang meningkat. Jadi apakah ada Bapak memiliki pesan-pesan khusus untuk para pemirsa di seluruh tanah air? Oh iya, terima kasih. Kepada pemirsa petani karet di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, setelah kini datang kepada kita pupuk organik cair yang benar-benar non kimia dan ramah lingkungan, mari saya pesankan kepada pemirsa semua untuk turut serta untuk menggunakan pupuk Network Victory Indonesia yang selama ini sudah banyak dibuktikan di kalangan petani karet. Dari baik pun yang belum mengerti ataupun yang masih ragu-ragu, mari jangan ragu-ragu, buktikan semaksimal mungkin sejauh mana kualitas dan kehebatan pupuk Network Victory Indonesia. Nah, tolong pemirsa, kita gunakan Tani Plus untuk pemupukan secara rutin, kita gunakan Antimur untuk mencegah mati bidang sadap, kita gunakan Biopos untuk mencuci dan mensterilisasikan tanah. Oh ya, jadi Bapak sudah karena telah merasakan hasil yang meningkat Bapak, jadi Bapak memberikan kesan dan pesan kepada para pemirsa di seluruh tanah air. Jadi para pemirsa, begitulah tadi wawancara kami dengan Bapak Ahmad, yaitu di unit 5 Batu Marta Blok D. Jadi marilah kita kunjungi juga para petani yang juga berada di unit 5 Blok D juga, yaitu Bapak Kaprudin. Beliau telah merasakan peningkatan hasil sebelum memakai NPI dan setelah memakai NPI. Marilah kita bersama-sama. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itu waktu sebelum saya belum menggunakan pupuk NPI, memang pengeluaran saya terus menerus. Karet banyak yang mati, paling-paling 1 hektar itu nyadap paling 3/4, yang 1/4 itu mati. Nah sekarang saya alhamdulillah
membuktikan pakai pupuk ini NPI sama Antimor untuk mengobati yang mati-mati sadap macam ini, ya alhamdulillah sekarang udah berhasil. Dulu waktu belum pakai obat ini saya per bulannya 1 bulan sekali itu cuman 1 kintal lebih dikit. Tapi setelah pakai pupuk ini itu per bulannya sudah mencapai 2 kintal lebih. Jadi kenaikannya itu lebih dari 20%. Karena waktu dulu itu saya tahu kalau per bulannya itu naiknya cuma 20%. Tapi setelah saya membuktikan itu malah per bulannya itu lebih dari 20%. Jadi cuma perkiraan baik. Nah sekarang saya ya terima kasih lah ada ini produk dari NPI ini saya menggunakan terus. Nah untuk selanjutnya mungkin kalau ini saya sudah berhasil mungkin mau saya tingkatkan lagi masalah penggarapan karet gitu, Pak. Nah ini Pak saya buktikan ini yang karet saya ini yang sudah mati sekitar 1 tahun lah. 1 tahun ini sudah mati. Nah sekarang saya menggunakan pupuk ini terbukti ini ya sudah jalan lagi, sudah berhasil lagi. Tapi waktu dulu sebelum menggunakan ini ya selalu itu hasilnya kurang terus. Tiap bulannya itu cuman 1 kintal lebih itu. Tapi sekarang ya alhamdulillah sudah mencapai 2 kintal lebih itu. Karena yang mati-mati itu udah hidup semua. Nah ini 2 kali sadapan nih. Dulu malah belum sama sekali belum ada getahnya sama sekali. Nah ini 2 kali udah gini. Ini padahal belum 100% hidup, masih ya setengah-setengah itulah. Nah apalagi nanti kalau sudah saya menggunakan terus mungkin ya melebihi dari ini mungkin hasilnya. Kini telah datang Antimur di tengah-tengah Anda. Selamat tinggal mati bidang sadap dan jayalah Antimur di tengah-tengah Anda. Mari kita bersama-sama bergabung dengan AUMSO Group Network Victory Indonesia. Cegah mati bidang sadap, gunakan dan tampilkan Antimur di tengah-tengah Anda. Mari kalau kita kepingin melihat hasil yang maksimal, gunakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang dianjurkan oleh perusahaan. Marilah gunakan Tani Plus seluruh petani seluruh Indonesia untuk meningkatkan hasil yang maksimal. Pakailah Tani Plus buatan NPI. Yes, oke. Kalau dulu saya sebelum pakai pupuk NPI karet ini mungkin tidak bisa berhasil, tapi sekarang saya sudah pakai pupuk dari NPI. Sekarang NPI memang yes, oke. Pemirsa, kami petani karet Batu Marta mengajak kepada Anda selamat mencoba pupuk dari Network Victory Indonesia. Terbukti hasil melimpah dan petani akan menjadi makmur. Semoga NPI tetap jaya selalu. NPI.